Selamat datang di channel YouTube HMDS Fondasi. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan video tutorial mengenai AutoCAD. AutoCAD sendiri merupakan software yang biasa digunakan di jurusan teknik sipil yang digunakan untuk menggambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tetapi biasanya di jurusan teknik sipil dalam menggambar 2 dimensi tentu saja kita menggunakan AutoCAD, tetapi dalam 3 dimensi kita lebih sering menggunakan SketchUp, sehingga AutoCAD sendiri direkomendasikan digunakan untuk menggambar 2 dimensi. Selanjutnya ada beberapa tools ya atau perintah yang biasa digunakan dalam penggambaran, terutama di teknik sipil. Nah, biasanya itu kalau di sini tuh di menu home ini ada banyak sekali yang digunakan ya. Cuma untuk menu yang lain, insert, annotate, parametric dan sebagainya, ini mungkin kita jarang sih pakai. Jadi langsung aja kami jelasin di menu home. Yang pertama ini ada toolbar drawing. Toolbar drawing ini nanti yang biasa digunakan dalam menggambar ya. Di sini tuh terdapat tools line. Jadi line ini tuh nanti untuk membuat garis secara terputus ya. Lalu ada polyline, dan polyline ini gunanya untuk membuat garis juga sama seperti line. Hanya saja untuk polyline ini nanti garisnya itu jadi satu kesatuan. Selanjutnya ini ada circle. Circle seperti sama dengan artinya itu digunakan untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Lalu di sebelah sini ada ARC. ARC itu untuk membuat garis lengkung dengan 3 titik tinjauan atau 3 titik patokan lah. Nah, lalu di sebelah sini kecil ini ada rectangle. Rectangle itu sama kayak namanya, itu untuk membuat objek berbentuk segi 4, persegi atau persegi panjang. Lalu di bawah ini ada center ya. Ini digunakan untuk membuat objek berbentuk elips atau bulat telur. Dan ini di bawah ini ada tool hatch. Hatch itu digunakan untuk memberikan sebuah arsiran pada objek. Lalu ini ada spline. Spline biasa digunakan untuk membuat garis melengkung, atau bisa juga untuk membuat garis lengkung dengan tidak beraturan. Nah, mungkin kurang lebih untuk toolbar draw yang biasa digunakan itu. Untuk selebihnya ini nanti sesuai dengan keperluan. Lalu kita ke toolbar modify. Nah, toolbar modify ini gunanya untuk untuk pengeditan gambar kita pada nantinya. Nah, di sini ada beberapa tool. Dari yang paling kiri ini adalah move. Move itu digunakan untuk memindahkan objek. Lalu di bawah ini ada copy. Seperti pada umumnya, copy itu digunakan untuk menggandakan objek. Lalu untuk stretch ini agak jarang digunakan. Lalu ada rotate. Rotate di sini gunanya untuk memutarkan objek. Setelah itu di bawahnya ada mirror. Mirror itu gunanya untuk mencerminkan suatu objek. Lalu selanjutnya ini ada scale. Sesuai dengan namanya, scale itu digunakan untuk menyekala objek. Lalu trim. Trim di sini gunanya untuk memotong garis ya. Seperti gambar di sini. Itu kan gunanya untuk memotong garis. Lalu selanjutnya ada fillet. Fillet sendiri ini digunakan untuk menyatukan garis. Lalu untuk array sendiri itu nanti sesuai dengan kebutuhan, itu mungkin agak jarang digunakan.
Lalu di sini ada menu ada toolbar erase. Ada tool erase. Erase sendiri itu digunakan untuk menghapus. Lalu explode untuk memecahkan suatu objek yang menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada offset. Offset itu untuk menggandakan garis dengan jarak tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk toolbar modify yang biasa digunakan. Dan untuk yang bawah ini sesuai dengan keperluan aja. Terus selanjutnya di sebelah sini ada toolbar layer. Nah, layer sendiri itu nanti gunanya untuk menentukan jenis garis apa yang akan kita pakai, lalu ketebalannya ketebalan apa saja yang bakal kita pakai, dan mungkin juga bisa mengatur warna setiap garis tersebut. Lalu di sebelah sini ada annotation. Di sini itu ada beberapa menu, tapi nggak banyak ya ini. Yang biasa digunakan itu adalah m-text atau teksnya. Di sini gunanya untuk membuat teks. Untuk menu blok atau toolbar blok sendiri ini juga jarang digunakan. Itu nanti sesuai dengan keperluan. Lalu properties. Nah, di sini cukup sering juga digunakan untuk toolbar properties ini. Di sini ada by layer. Terus di sini di bawahnya ada by layer untuk ketebalan garis. Yang bawah ini by layer untuk jenis garis. Nah, itu nanti sesuai dengan sesuai dengan ini masing-masing ya. Untuk di awal ini, yang pertama ini by layer. Di sini ada beberapa pilihan warna, itu gunanya untuk memberikan warna pada garis. Lalu ini ketebalan garis, dan di bawah sendiri ini adalah jenis garis. Oke, untuk toolbar selanjutnya yaitu groups, lalu utilitas dan clipboard. Ini sesuai dengan kebutuhan aja, mungkin yang sering dipakai yang ini tadi ya. Selanjutnya kami ingin memberikan tentang perintah-perintah yang ada di AutoCAD atau shortcut. Sebelum menggambar, pertama-tama kita setting dulu ya unitnya. Bisa kalian ketik UN atau unit, enter. Maka untuk menu yang akan muncul seperti ini, kalian cukup ubah di precision ini aja, ganti 0,00 atau di belakang koma 2 angka. Terus untuk unit ukurannya biasanya menggunakan cm. Jika sudah seperti ini, klik OK. Lalu untuk kedua, kita ketik LA atau layer. Layer ini untuk membedakan garis. Jadi misalnya pertama-tama mau bikin layer as, sini ada new layer, kalian klik, terus ganti nama menjadi as. Di layer ini ada menu untuk mengganti warna garisnya. Misal saya pakai merah, lalu klik OK. Untuk mengaktifkan layarnya kalian cukup centang ini. Jika sudah seperti ini, kita tutup. Selanjutnya teman-teman, dalam perintah yang biasa digunakan di dalam menggambar di AutoCAD, biasanya untuk menggambar garis kita bisa gunakan line, L, enter, terus klik sini. Bisa mau panjang 6 meter, berarti kita masukkan angka 600 karena tadi kita pakai unit cm. Ini tapi ini garisnya nggak lurus ya, karena ortonya mati. Orto itu untuk membuat garis lurus. Bisa kalian pencet di laptop kalian itu F8
Kalau di AutoCAD ku pakainya Fn sama F8. Tuh, talent. Terus ini kurang lebih. Kalau sudah kita skip, maka garis yang dibuat akan lurus seperti ini. Selain line, kita juga sering menggunakan rectangle untuk membuat kotak. Caranya kalian bisa ketik REC atau rectangle, terus di enter, maka seperti ini. Misal mau bikin kotak ukuran 8x7 meter, ketik rectangle, enter, kita klik kiri dulu, terus kita masukkan ukurannya 800, tab 700, maka akan terbentuk kotak ukuran 8x7 meter seperti ini. Dalam rectangle ini, garis yang dibuat atau kotak yang dibuat ini kan garisnya masih jadi satu. Untuk memisahkan garis itu, teman-teman bisa menggunakan shortcut explode. Caranya kita blok dulu garisnya, terus kita ketik X, terus enter, maka garisnya akan bisa menjadi satu-satu seperti ini. Selanjutnya shortcut yang digunakan yaitu multiline. Multiline sendiri kalau di teknik sipil biasa digunakan untuk membuat garis dua yang mewakili dinding. Mungkin saya beri contoh multiline sendiri seperti ini caranya. Kalian ketik ML, terus enter, terus ketik S, enter. Ini diisi ukuran, biasanya dinding itu ukurannya 12 cm, kita isi 12, terus enter, terus ketikkan huruf J, enter, pilih yang 0 atau bisa kalian ketik Z, enter, terus klik sini, bagian sini, tarik saja, maka akan bisa membuat garis multiline seperti ini yang biasa digunakan untuk menggambarkan dinding di AutoCAD. Ya, seperti ini teman-teman. Ini kan masih jadi satu layer, mungkin aku mau pisahkan dulu ya layernya biar berbeda gitu. Kita ketik LA, enter, kita tambahkan layer, misal dinding, kita aktifkan, kita centang, terus warnanya kita ubah dinding warna merah. Oke, kita tutup layarnya, kita buat multiline. Caranya ML, enter, S, enter, 12, enter, J, enter, Z, enter. Terus kita pasang di sini. Ini jadi seperti ini kurang lebih. Terus untuk selanjutnya shortcut yaitu trim itu untuk menghapus garis yang tidak digunakan. Saya ganti di sini ya, misal aku mau buat garis seperti ini, aku mau trim garis yang di bawah ini karena nggak berguna, mau hapus. Caranya cukup TR, enter, spasi, kita hapus yang garis yang di bawah ini, lakukan terhapus seperti ini. Atau juga teman-teman bisa gunakan fillet. Kalau fillet ini untuk menyambung garis, misal seperti ini, aku buat dulu ya. Seperti ini kan, ini enggak tersambung atau terputus, kita bisa gunakan fillet untuk menyambungnya. Bisa ketik F,
enter, spasi, bentar maaf, kita bisa ketikkan fillet, F, enter, terus kita pilih objek yang mau kita sambung, akan tersambung seperti ini. Itu untuk fillet. Di AutoCAD ini kita juga bisa gunakan itu menu copy. Misal kita mau mengcopy sebuah objek, caranya ketikkan CO, enter, kita blok objeknya, kita spasi, terus bisa dipindah seperti ini. Ini dipindahkan secara lurus ya teman-teman, karena ortonya masih dinyalakan. Kalau ortonya mati, kita bisa pindah di mana kita mau. Itu kita juga bisa gunakan menu move. Kalau menu move ini kita hanya pindah biasa, M, enter, kita pindahkan biasa saja, dan objek yang kita pindahkan ini otomatis hilang atau pindah di sini. Beda dengan copy tadi. Terus kita juga bisa gunakan shortcut circle. Kalau circle itu otomatis kan buat membuat lingkaran. Kalian bisa ketikkan C, enter, ini, terus kalian bisa masukkan jari-jarinya. Misal aku mau buat lingkaran dengan jari-jari 6 cm, masukkan saja angka 6, terus enter, kita akan terbuat lingkaran seperti ini. Untuk circle sendiri berbeda dengan ARC ya. Kalau ARC itu membuat lingkaran tapi 3 titik. Biasanya ARC itu digunakan untuk membuat itu garis pada pintu. Misalkan saja ini pintu, kita mau buat garis lengkungnya ya di pintu. Kalian bisa ketik ARC, terus enter, ambil 3 titik. Biasanya saya ambil 3 titik di sini, terus 2 titik di sini, terus titik 3 di sini. Maka ARC itu fungsinya buat garis lengkung seperti ini. Itu cukup sekian video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di video tutorial pada kesempatan lainnya. Terima kasih.